Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik, gimana kondisinya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang golongan darah ya. Golongan darah ini disebut juga sebagai blood types atau blood group. Sampai dengan saat ini ada 36 sistem penggolongan darah, di mana dari 36 sistem penggolongan darah ini ditemukan 346 antigen oleh International Society of Blood Transfusion. Di antara 36 sistem penggolongan darah ini, yang umum digunakan adalah sistem ABO dan sistem Rhesus. Perlu diingat bahwa selama hidup, manusia hanya memiliki satu jenis golongan darah. Namun, golongan darah ini bisa juga mengalami perubahan apabila mengalami kondisi seperti infeksi berat, kemudian malignansi atau keganasan atau kanker, kemudian terjadinya autoimmune disease, dan yang keempat adalah apabila terjadi transplantasi bone marrow pada penderita leukemia maupun limfoma. Oke. Kita beranjak pada sistem ABO. Sistem ABO ini didasarkan pada adanya agglutinogen atau antigen pada permukaan membran RBC. Agglutinogen ini, atau kita sebut antigen, inilah yang nantinya akan menentukan golongan darah sistem ABO. Ada dua jenis agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Jadi apabila seseorang itu memiliki agglutinogen A pada permukaan membran RBC, maka golongan darahnya adalah A. Ya. Kemudian kalau memiliki agglutinogen B pada permukaan membran RBC, maka golongan darahnya adalah B. Sementara kalau misalnya memiliki agglutinogen baik A maupun B, maka golongan darahnya adalah golongan darah AB. Sementara pada individu yang tidak ditemukan agglutinogen, baik A maupun B, maka golongan darahnya adalah O. Oke. Nah, selain agglutinogen, yang perlu diketahui pada sistem penggolongan darah ABO adalah agglutinin. Apa agglutinin? Agglutinin ini merupakan antibodi yang berinteraksi dengan antigen yang terdapat pada permukaan partikel. Tidak hanya RBC sebenarnya, tetapi juga bakteri dan partikel lainnya. Nah, agglutinin ini ada dua macam, yakni anti-A dan anti-B. Nah, pada individu dengan golongan darah A, maka antibodinya adalah anti-B. Pada individu dengan golongan darah B, maka agglutininnya adalah anti-A. Pada individu dengan golongan darah AB, maka tidak ditemukan adanya agglutinin. Sementara pada individu dengan golongan darah O ditemukan agglutininnya baik anti-A maupun anti-B. Oke, sekarang kita pindah ke distribusi golongan darah ABO. Yang paling tinggi distribusinya adalah golongan darah O, ya, jadi sekitar 40,77%. Kemudian disusul oleh golongan darah B 26,68%. Berikutnya adalah golongan darah A 25,48% dan distribusi paling kecil adalah golongan darah AB hanya sekitar 6,66%. Oke. Nah, slide ini menggambarkan tentang adanya antigen pada permukaan membran RBC ya, dan adanya antibodi pada plasma. Pada individu yang
mana ditemukan antigen A pada permukaan membran RBC, kemudian ditemukan antibodi anti B pada plasma, maka individu tersebut dikatakan memiliki golongan darah A. Sementara seandainya ditemukan antigen B pada permukaan membran RBC, kemudian pada plasma ditemukan antibodi anti A, maka golongan darahnya adalah golongan darah B. Kemudian kalau pada membran RBC ternyata ditemukan antigen A, kemudian ditemukan juga antigen B. Selain itu, pada plasma tidak ditemukan antibodi, maka golongan darah individu tersebut adalah golongan darah AB. Sebaliknya, kalau misalnya pada permukaan membran RBC tidak ditemukan antigen A maupun antigen B, sementara pada plasma ditemukan antibodi anti A dan anti B, maka individu ini memiliki golongan darah O. Ya, berikutnya setelah sistem ABO yang umum digunakan adalah sistem Rhesus. Sistem Rhesus ini didasarkan atas ada tidaknya agglutinogen Rhesus yang terdapat di dalam darah. Ya, jadi kalau misalnya seseorang itu memiliki agglutinogen Rhesus, berarti golongan darah Rhesusnya disebut Rhesus positif. Sementara kalau tidak ditemukan agglutinogen Rhesus, maka golongan darahnya adalah Rhesus negatif. Populasi untuk golongan darah Rhesus ini yang paling banyak adalah golongan Rhesus positif. Ya, golongan Rhesus negatif hanya sedikit, di mana dominan pada ras kulit putih ya sekitar 15%, kemudian pada populasi Asia hanya sekitar 0,3%. Meskipun populasinya sedikit, ingat bahwa golongan darah Rhesus negatif ini bukan suatu penyakit atau bukan suatu kelainan, hanya merupakan variasi dari golongan darah saja. Seperti halnya adanya variasi warna pada rambut, ya, ada individu yang berwarna hitam rambutnya, coklat atau merah atau putih, kemudian bisa juga terjadi pada warna dari bola mata, itu kan bermacam-macam juga ya, mulai dari hitam, coklat, hijau atau biru ya. Jadi ingat bahwa golongan darah Rhesus negatif meskipun populasinya sedikit bukan merupakan suatu penyakit. Oke, kita pindah. Kalau ini adalah gabungan penggunaan sistem ABO dan sistem Rhesus ya. Jadi didasarkan atas adanya agglutinogen baik sistem ABO maupun Rhesus. Contohnya misalnya amin. Amin ini artinya apa? Individu tersebut memiliki golongan darah A Rhesus negatif. Kemudian AB+, berarti ini individu ini memiliki golongan darah AB Rhesus positif. Kalau misalnya O-, berarti golongan darah O Rhesus negatif. Misalnya B+, berarti golongan darah B Rhesus positif. Ya. Oke, kita berpindah. Ini adalah kemungkinan golongan darah yang dimiliki oleh anak berdasarkan golongan darah ayah dan ibu. Coba kita amati satu-satu ya. Kita mulai dari golongan darah ibu A. Apabila golongan darah ibu A, kemudian ayah A, maka kemungkinan anaknya golongan darahnya A atau O. Kalau ibu A, ayah B, maka anaknya golongan darahnya A, B, AB, atau O. Kemudian kalau ibu golongan darah A dan ayah golongan darah AB, kemungkinan anaknya golongan darah A, B, atau AB. Kemudian kalau ibu golongan darah A, ayah O, maka kemungkinan anaknya golongan darah A atau O. Berikutnya kita pindah apa yang terjadi seandainya golongan darah ibu adalah B dan golongan darah ayah A. Maka kemungkinan anaknya golongan darahnya A, B, AB, atau O. Kemudian kalau ibu golongan darah B, ayah B, maka kemungkinan anaknya golongan darah B atau O. Dan bila ibu golongan darah B dengan ayah golongan darah AB, maka keturunannya atau anaknya kemungkinan golongan darahnya adalah A, B, atau AB ya. Kemudian bila ibu golongan darah B kemudian
kemudian ayah golongan darah O, maka kemungkinan anaknya golongan darah B atau O. Oke, kita lanjutkan. Apa yang terjadi seandainya golongan darah ibu adalah AB dan golongan darah ayah A, maka kemungkinan anaknya memiliki golongan darah A, B atau AB. Kalau misalnya ibu AB dan ayah B, kemungkinan anaknya golongan darah A, B atau AB. Kemudian kalau ibu AB dan ayah AB sama-sama AB ya, kemungkinan anaknya bisa memiliki golongan darah A, B atau AB. Kemudian kalau misalnya ibu golongan darah AB dan ayah O, maka kemungkinan anaknya golongan darahnya adalah A atau O. A atau B ya. Kemudian kalau misalnya ibu golongan darah O dan ayah A, kemungkinan anaknya golongan darahnya bisa A atau O. Kalau ibu O, ayah B, kemudian kemungkinan anaknya golongan darah B atau O. Kemudian kalau ibu O, ayah AB, kemungkinan anaknya golongan darah A atau B. Dan seandainya baik ibu maupun ayah golongan darahnya adalah O, maka anaknya kemungkinan besar mutlak golongan darahnya adalah O. Ya, untuk tabel yang di bawah ini, skema di bawah ini, cara membacanya adalah sama dengan cara membaca tabel yang di atas. Oke, berikutnya kita pindah ke transfusi darah ya. Apa saja yang perlu diperhatikan pada transfusi darah? Yang pertama adalah dari donor itu aglutinogen. Ya, yang kedua dari resipien adalah aglutininnya. Ya, ingat pada blood transfusi atau transfusi darah itu ada individu yang penting diketahui yang terlibat ya. Yang pertama adalah donor. Donor itu adalah orang yang menyumbangkan darah. Sementara resipien adalah orang yang menerima darah. Oke, yang diperhatikan adalah aglutinogen donor dan aglutinin dari resipien. Oke, nah apabila terjadi ketidaksesuaian antara aglutinogen donor dan aglutinin resipien, maka bisa terjadi reaksi rejeksi. Reaksi rejeksi ini yang berbahaya, dia bisa menimbulkan kematian. Reaksi rejeksi ini maksudnya reaksi penolakan dari tubuh karena ketidaksesuaian golongan darah tadi, ya. Nah, kemudian syarat yang berikutnya ini adalah darahnya ini harus diperiksa apakah terinfeksi atau tidak. Terinfeksi dari apa? Dari virus, misalnya HIV atau hepatitis. Ya, virus HIV atau virus hepatitis ini bisa ditularkan melalui cairan tubuh. Cairan tubuh mana saja? Satu darah, kemudian yang kedua adalah saliva, dan yang ketiga adalah semen. Karena itu, dokter gigi merupakan profesi yang sangat riskan untuk mengalami penularan penyakit HIV dan hepatitis. Ya, karena itu pada saat merawat pasien, dokter gigi wajib menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan. Ya, karena ditakutkan nanti ada mikrolesi pada jari-jari tangan yang menyebabkan masuknya saliva ke dalam kulit jari-jari tangan. Nah, apabila pasiennya ternyata terinfeksi HIV atau hepatitis, maka bisa menularkan ke dokter gigi, ya. Oke. Berikutnya adalah tabel tentang transfusi darah. Oke. Coba diamati tabel ini. Tanda positif artinya terjadi penggumpalan, ya. Terjadi penggumpalan ini berarti transfusi ini tidak aman atau tidak bisa dilakukan. Sementara kalau tidak terjadi penggumpalan berarti transfusi ini aman untuk dilakukan. Ya. Jadi misalnya donornya tadi masih ingat ya, yang perlu diperhatikan pada transfusi darah yang pertama aglutinogen dari donor dan yang kedua adalah aglutinin dari resipien. Berikutnya akan kita ketahui apakah terjadi kesesuaian antara aglutinogen donor dan aglutinin resipien yang bisa diketahui dari ada tidaknya gumpalan yang terjadi. Ya, contohnya. Kalau misalnya donor dengan aglutinogen A, kemudian resipien dengan aglutinin A, maka tidak terjadi penggumpalan. Kemudian donor dengan aglutinogen A dan resipien dengan aglutinin B terjadi penggumpalan. Oke,
apabila donor dengan agglutinogen A dan resipien dengan agglutinin AB, maka tidak terjadi penggumpalan. Oke, kemudian donor dengan agglutinogen A dan resipien dengan agglutinin O ternyata terjadi penggumpalan. Oke, kemudian donor dengan agglutinogen B dengan resipien dengan agglutinin A, ini terjadi penggumpalan. Donor dengan agglutinogen B, donor dengan agglutinogen B, dengan resipien dengan agglutinin B, itu tidak terjadi penggumpalan. Kemudian berikutnya, donor dengan agglutinogen B dan resipien dengan agglutinogen AB, itu tidak terjadi reaksi penggumpalan. Kemudian donor dengan agglutinogen B dan resipien dengan agglutinin O itu terjadi penggumpalan, ya. Berikutnya adalah apabila donor dengan agglutinogen AB dan resipien dengan agglutinin A, maka akan terjadi proses penggumpalan. Kemudian donor dengan agglutinogen AB dengan resipien dengan agglutinin B, maka terjadi penggumpalan. Berikutnya, apabila donor dengan agglutinogen AB dan resipien dengan agglutinogen AB tidak terjadi penggumpalan, ya. Kemudian donor dengan agglutinogen AB dengan resipien dengan agglutinogen O terjadi penggumpalan. Berikutnya yang terakhir Anda perhatikan apabila donor dengan agglutinogen O dengan resipien dengan agglutinin baik A, B, AB maupun O, ini tidak terjadi reaksi penggumpalan, ya. Jadi saya ulang, donor dengan agglutinogen O dengan resipien dengan agglutinin A, B, AB maupun O, ini tidak terjadi reaksi penggumpalan. Apa artinya? Bahwa donor dengan golongan darah O, apa artinya? Bahwa individu dengan golongan darah O ini bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah, baik A, B, AB maupun O sendiri. Sementara Anda amati yang golongan darah antibodi, ini dia bisa menerima donor darah dari golongan darah baik A, B, AB maupun O. Karena itu kenapa berdasarkan hasil reaksi ini, golongan darah O ini disebut sebagai donor universal, sementara golongan darah AB ini disebut sebagai resipien universal. Oke, jadi karena golongan darah O itu bisa mendonorkan ke semua golongan darah, karena itu golongan darah O disebut sebagai donor universal. Sebaliknya, kalau golongan darah AB, karena dia bisa menerima darah dari semua golongan darah yang lain, karena itu golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Oke, kita pindah ke ini adalah proses sederhana untuk menentukan golongan darah yang bisa dilakukan sendiri, tidak harus pergi ke lab ya sebenarnya ya. Prinsipnya adalah adanya reaksi antigen antibodi. Prinsipnya terjadi reaksi antigen antibodi. Sampel yang kita gunakan adalah RBC yang berasal dari whole blood. Ya. Kemudian kita siapkan serum. Serumnya itu ada 4, serum anti A, anti B, anti AB, dan anti D, khusus untuk serum Rhesus. Serum anti A ini berwarna biru atau hijau. Serum anti B ini berwarna kuning. Serum anti AB berwarna pink atau tidak berwarna. Sementara serum anti D ini tidak berwarna dan jernih. Ya, ini gambarannya serum anti A, serum anti B, kemudian serum anti AB, dan serum anti D. Oke, kita pindah bagaimana prinsip kerjanya. Yang pertama, kita siapkan slide preparat, boleh 1, boleh 2. Kalau misalnya kecil, kita siapkan 2. Kemudian kita ambil kita ambil serum anti A, kita teteskan 1 tetes pada slide preparat. Kemudian kita ambil serum anti B, kita teteskan 1 tetes pada slide preparat di sebelah serum anti A. Kemudian kita teteskan serum anti AB di sebelah
serum anti B 1 tetes. Berikutnya, kalau misalnya kita menggunakan slide preparat yang lain, maka kita teteskan serum anti D 1 tetes. Kemudian setelah itu di sebelah kanan dari serum anti D kita teteskan serum yang kita gunakan sebagai kontrol juga 1 tetes. Oke, jadi ada 5 tetes serum. Yang pertama itu serum anti A, yang kedua serum anti B, yang ketiga serum anti AB, yang keempat serum anti D, dan yang kelima adalah serum sebagai kontrol. Oke, nah kemudian pada masing-masing serum kita teteskan 2 tetes darah yang akan kita periksa. Oke, jadi pada masing-masing serum kita teteskan darah yang mau kita periksa sebanyak 2 tetes. Setelah itu kita campurkan. Gimana cara mencampur? Dengan menggoyang-goyangkan, digerak-gerakkan ke depan ke belakang. Sambil dilihat apakah terjadi proses penggumpalan atau tidak. Proses penggumpalannya itu berupa adanya gambaran seperti pasir-pasir, ya. Nah, setelah itu bisa kita observasi setelah 2 menit. Oke. Nah, pada saat kita observasi itu, apakah ada kemungkinan terjadi kesalahan pada saat membaca? Ya, kemungkinan ada kesalahan. Kenapa? Karena aglutinasinya itu yang berupa pasir-pasir itu seringkali tidak nampak secara kasat mata. Karena itu untuk memastikan kita harus menggunakan mikroskop untuk membaca. Ya. Oke, ini sama. Berikutnya ini adalah hasil tes yang kita lakukan tadi, ya. Ini sebenarnya kurang 1 ya. Serum anti AB-nya tidak ada ya. Ini serum anti A, ini serum anti B, kemudian serum anti D, ya. Coba Anda amati kalau misalnya pada serum anti B ini tidak terjadi gumpalan ya. Pada serum anti A ini terjadi aglutinasi ya, penggumpalan ya. Ini berupa pasir-pasir, nih penggumpalannya ya, berupa pasir-pasir. Nah, karena itu golongan darahnya golongan darah A, kemudian anti D-nya juga terbentuk gumpalan pasir-pasir, maka disebut golongan darah A resus positif. Kemudian yang kedua, ini gumpalan terjadi pada darah yang mengandung serum anti B. Ya, selain itu juga karena itu golongan darahnya B, kemudian serum anti D-nya itu juga terbentuk aglutinasi berupa pasir-pasir, karena itu resusnya resus positif. Ya, kemudian baik pada anti A dan anti B terjadi gumpalan juga, ya, terjadi gumpalan juga, ya, pasir-pasir ini. Maka golongan darahnya adalah golongan darah AB. Selain itu pada serum anti D-nya juga terjadi gumpalan ya. Karena itu golongan darahnya adalah AB resus positif. Oke, sementara yang paling bawah ini baik anti A, anti B maupun anti D ini tidak terjadi penggumpalan ya, karena itu golongan darahnya adalah golongan darah O resus negatif ya, golongan darah O resus negatif. Oke, atau bisa juga dilihat sebenarnya hasil ini lebih mewakili dari percobaan yang kita lakukan tadi ya. Jadi kalau misalnya terjadi aglutinasi pada serum anti A berarti golongan darahnya A. Kemudian kalau anti B golongan darahnya B, kalau anti AB golongan darahnya AB, kemudian kalau tidak mengalami aglutinasi baik dengan serum anti A, anti B atau anti AB maka golongan darahnya adalah O. Kemudian untuk serum anti D apabila ada gumpalan berarti golongan darahnya resus positif, ini ada gumpalan resus positif, ini tidak ada gumpalan berarti resus negatif. Ya. Nah, gangguan yang mungkin terjadi pada perbedaan golongan darah ini adalah yang pertama, kalau misalnya terjadi transfusi pada
usia sudah lahir, ya, baik pada usia anak-anak maupun dewasa, kemungkinan terjadi ketidaksesuaian golongan darah, ya. Kemudian yang kedua adalah erythroblastosis fetalis, di mana terjadi perbedaan golongan darah rhesus antara ibu dan fetus. Nah, pada erythroblastosis fetalis ini, fetus memiliki golongan darah rhesus positif yang diperoleh dari ayah, kemudian ibu memiliki golongan darah rhesus negatif. Ya, normal sawar plasenta itu tidak bisa dilalui, ya, sehingga tidak ada darah dari fetus yang menuju ke ibu, ya. Tetapi pada kasus ini terjadi kebocoran sawar plasenta sehingga darah fetus masuk ke sirkulasi ibu. Nah, oleh karena adanya perbedaan golongan darah rhesus ini, di mana pada fetus ini golongan darahnya rhesus positif, maka ini ditangkap sebagai benda asing oleh tubuh ibu. Karena itu ibu membentuk antibodi imunoglobulin G. Akibatnya antibodi ini akan menyerang eritrosit dari fetus, akibatnya RBC-nya lisis sehingga terjadi anemi hemolitik pada bayi yang baru lahir atau bayi lahir dengan serius anemi, yakni anemi hemolitik tadi. Nah, gejalanya apa? Gejalanya tampak terjadi pembesaran dari liver ya atau limpa. Kemudian kulitnya pucat, kemudian terjadi jaundice atau kuning setelah lahir ya. Nah, terapi pada penderita erythroblastosis fetalis ini adalah sebenarnya pada saat hamil itu diberikan injeksi imunoglobulin untuk mencegah agar tidak terbentuk antibodi ibu untuk menyerang RH positif dari bayi, ya. Oke, ini gambarannya. Jadi kalau misalnya ayah RH positif, ibu RH negatif, kemudian selama kehamilan ternyata fetusnya ini RH-nya positif, maka RH positif ini bisa menembus sawar plasenta sehingga masuk ke sirkulasi darah ibu. Akibatnya ibu akan membentuk antibodi. Antibodi ini akan menyerang RH, akan menyerang eritrosit dari fetus sehingga eritrosit dari fetus banyak yang rusak, akibatnya bayi lahir dalam kondisi anemi berat ya. Nah, ini gambarannya terjadi pembesaran liver ya, kemudian terjadi pembesaran abdomen, kemudian jaundice, kemudian sklera matanya kuning, kulitnya juga kadang kuning. Ini terjadi karena bilirubin yang berlebihan di dalam darah ya. Kemudian kalau misalnya bilirubinnya itu masuk ke sirkulasi darah ke jaringan otak, maka bisa menyebabkan terjadinya Ken icterus. Nah, terus pencegahan agar tidak terjadi erythroblastosis fetalis bagaimana? Dilakukan screening sebelum menikah. Ya, pada wanita dengan golongan darah rhesus negatif ini misalnya hamil, maka pada kehamilan pertama ini biasanya antibodi yang dihasilkan oleh ibu ini sangat kuat sehingga memang benar-benar bisa menyerang hampir semua RBC dari fetus ya. Tapi kalau misalnya sudah kehamilan kedua atau ketiga, maka kadar antibodi ini sudah tidak terlalu tinggi. Nah, karena itu kenapa pada kehamilan pertama pada wanita dengan rhesus negatif, maka mutlak harus diberikan injeksi anti imunoglobulin D atau anti D. Oke, saya rasa untuk materi blood type cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seandainya ada yang kurang dipahami bisa bertanya lewat BA atau lewat email ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya.